akal pikiran Anda, hati nurani Anda menolak pernyataan saya. Bahkan Anda mengatakan tidak pernah mendengar berita seperti itu, betul? Belum pernah dengar gitu. Belum pernah dengar. Masuk surga. Oke, baik. Kira-kira kalau saya tunjukkan hadisnya, Anda akan percaya atau tidak? Iya, mau lihat aja. Baru dengar saya. Baru dengar, pantaslah Anda masih menjadi orang Islam. Baik. Gini, saya akan tunjukkan hadis dan saya juga akan tunjukkan ceramahnya. Baik, tolong Anda dengarkan ya, dengarkan. Tolong Pak Lukman pasang telinga ya, dengarkan. Iya, dipasang. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, bagaimana? Sudahkah Anda mencuri? Sudahkah Anda berzina? Lanjutkan mencuri, lanjutkan berzina. Yang penting nanti mengucapkan syahadat. Ya, loh, gimana Anda? Betul, betul. Itulah ajaran agama Islam. Man qala, siapapun yang mengucapkan, siapapun yang berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, pasti dia masuk surga. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap masuk surga. Betul? Betul? Masih tidak percaya dia dengan Muhammad, saudara-saudara? Apakah Anda mau durhaka kepada Rasul? Iya, manusia yang banyak dosa soalnya. Nah, gimana Pak Lukman? Ini ada kabar gembira. Ini kabar sukacita. Kabar sukacita dalam agama Islam seperti itu. Betul? Iya. Nah, makanya lanjut berzina, lanjut mencuri. Betul? Betul? Maling-malinglah, berzina-berzinalah. Yang penting mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Betul? Iya. Iya, emang. Jadi selama ini Pak Lukman tidak pernah dengar berita itu? Belum pernah dengar. Sekarang ketika mendengar bagaimana? Gembira? Ya enggak. Tidak gembira. Harusnya Anda gembira ini. Artinya Anda punya pembenaran untuk mencuri, punya pembenaran untuk berzina. Yang penting kan mengucapkan syahadat, betul? Jadi begitu Pak Lukman. Gini Pak Lukman, saya ini seorang Kristen. Kenapa saya tidak mau jadi orang Islam? Salah satu alasan saya tidak mau jadi orang Islam karena ajarannya kayak begitu. Apa kata Yesus? Apa kata Injil? Di dalam Injil, di dalam Bible tertulis, Tuhan berfirman kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan kudus tanpa bercacat celah. Itu firman Tuhan kepada Abraham. Apa dikatakan Rasul Paulus? Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Jadi di dalam kekristenan, Pak, di dalam kekristenan, orang itu wajib hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan firman-Nya dengan setia, taat dengan setia. Itu dalam Kristen. Tapi dalam Islam, mencuri, berzina, tetap masuk surga. Yang penting mulutnya ngomong, ya kan? Ngomong mulutnya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, masuk surga. Makanya, tahu kalau kita nonton film-film, ketika ada berantem, terus mau meninggal, ada darahnya di mulut kan. Muhammad. Nah, masuk surga itu, masuk surga. Betul? Betul? Iya, betul itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, saudara. Betul? Ya kan? Ya. Bagaimana, Pak Lukman? Apakah Anda masih percaya dengan ajaran seperti ini? Ya, saya emang Muslim, tapi saya cuma berusaha aja, nggak tahu itu. Di mana? Pak Lukman, Anda sebagai orang yang sudah berumur, pastilah Anda itu lebih banyak makan garam kehidupan ketimbang saya. Pastilah pikiran Anda lebih dalam. Ya, di saat-saat itu Anda bisa renung-renungkan, apakah benar ini yang saya ikuti ini? Begitu. Sebelum terlambat, ya kan, tugas saya adalah memberitakan kebenaran. Apa yang Yesus katakan? Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Ya kan? Makanya saya memberitakan tentang nama Yesus. Supaya setiap orang datang kepada Yesus, ya, menerima pengajaran dari Yesus, hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Injil. Seperti itu. Begitu ya Pak Lukman ya? Ya, terima kasih. Saya juga ini, walaupun udah tua, kurang paham di bidang agama ini. Ya, cuman mengikuti sederhana saja kok Bang. Kekristenan Pak Lukman. Sederhana saja Pak Lukman. Kekristenan itu adalah bagaimana Anda hidup, menjadikan Yesus sebagai pemimpinmu, sebagai kepala, sebagai raja yang menguasai hidupmu. Kamu harus hidup sesuai dengan apa yang Yesus inginkan.
Nah, Anda Muslim yang menguasai hidupmu, yang menjadi raja di hidupmu, yang kau ikuti itu Muhammad. Makanya ganti Muhammad dengan Yesus. Seperti itu ya. Oke, begitu ya Pak Lukman ya. Ya, terima kasih ya, nggak banyak apa, diturunkan aja ya. Oke, terima kasih Pak Lukman. Semoga Anda mendapat kebenaran dan menjadi pengikut Yesus. Oke, kita turunkan ya. Teman-teman sekalian, tolong ya, kalau Muslim Anda naik itu, jangan seperti orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ya, setidak-tidaknya Anda harus mengertilah basic-basic ajaran agama Islam. Ya, karena kalau saya ngomong itu nggak ada yang asal-asal ngomong, nggak ada. Semua yang saya katakan, semua yang saya utarakan di sini, itu sebelum saya masukkan, sebelum saya golkan masuk menjadi tema, itu sudah saya pelajari dulu. Nah, Anda pun seharusnya begitu. Sebelum Anda masuk, Anda belajar dulu. Jangan modal nekat. Ya, nanti malu dilihat umat. Ini 12.000 orang melihat nih. Kenapa orang Islam kalau naik sini kok selalu babak belur? Jangan begitu. Ya, ayo kita kasih naik dulu. Yuk. Kita kasih naik ada sebentar. Gus Tamam. Oke, Gus Tamam. Sorry ya teman-teman ya, saya agak sedikit ini. Hidung pilek. Kemarin itu kami pergi ya, ada acara begitu ya. Saya tidurnya itu nggak tahu, mungkin tempat tidurnya berdebu atau gimana gitu. Kok hidung saya langsung sakit. Oke, Agus Tamam Muslim ya? Muslim. Oke, bisakah Anda agak bergeser supaya saya melihat Anda dengan jelas karena Anda gelap? Kacamata Anda buka dulu, saya mau lihat mata Anda. Ada syaratnya, saya bilang. Kacamata akan saya buka, syaratnya cuma buka maskernya. Nah, silakan. Bisa pindah? Masker. Bisa pindah? Kacamata buka. Oke, baiklah. Karena gelap, karena sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah dulu ya. Oke, kita kasih naik lagi ada... sebentar, kita kasih naik ada... Usmadin, cintamu. Wah, ini Usmadin. Ya. Halo, Abang Edis. Silakan Usmadin, nyalakan kameramu. Halo? Oke. Iya, Bang Edis. Ya, silakan Usmadin, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Nah, itu kan keren. Boleh Wah, saya kan bertanya? ngerokok. Sudah berzina hari ini? Saya bertanya dulu, boleh enggak? Sebentar. Sudah berzina hari ini belum? Apa itu berzina? Kristen juga kan bisa berzina. Do. Nih, baca nih. Nih, lihat nih. Makanya saya Bang Edis, Mari berzina, saya mau- tetap masuk surga asal tidak Bang Edis, menyekutukan Allah. Bang Edis, Betul. Bang Edis. Makanya saya nggak mau masuk Kristen karena Kristen itu makan babi. Betul tidak? Bahwasanya Betul tidak? asalkan Kristen tidak makan babi. menyekutukan Allah, Betul, Anda betul, berzina, betul, kan? Anda Kristen makan mencuri, babi, kan? tetap masuk surga. Betul. Betul enggak? Kristen makan babi. Oke lah, baiklah ya. Anda tidak nyambung dengan tema. Anda di bawah saja. Kalau nggak nyambung dengan tema, Anda di bawah saja. Ya, kemarin-kemarin saya sudah sering ajukan. Ayo, Anda mau membawakan tema apa? Nah, harusnya Anda datang di saat itu. Sekarang sudah ada temanya nih. Nah, kalau Kristen tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Tapi kalau dalam Islam, walau maling, walau berzina, tetap masuk surga. Asal tidak menyekutukan Allah, ya. Seperti itu. Mari ya, silakan. Tolong yang datang yang Muslim, yang waras-waras ya. Jangan Anda lompat aja. Lari ke babi, lari. Apa salah babi? Urusan babi serahkan kepada Isa. Besok Isa akan datang membunuh babi. Dendam amat sama babi era. Apa salah babi sih? Oh, Isa akan datang. Isa itu akan datang di dalam ajaran agama Islam. Isa akan datang mematahkan salib. Membunuh babi. Berapa banyak babi yang akan dibunuh oleh Isa? Coba, berapa banyak babi yang akan dibunuh? Di Cina, di negeri Cina itu ada berapa banyak babi? Di Jerman berapa banyak babi? Di Eropa, di Amerika berapa banyak babi? Pakai apa Isa akan membunuh babi? Heran saya dengan kamu. Oh, babi aja terus disalahin. Oke, ayo kita kasih naik ada AWH. AWH. Oke, kita kasih naik AWH. Ya, selamat malam AWH. Halo? AWH? Selamat malam. Oke ya, saya sapa tapi tidak mau bicara, kita turunkan ya. Teman-teman yang Muslim, tolong kalau naik kemari, Anda itu tidak boleh grogi ya. Kalau misalnya Anda grogi, boleh Anda didampingi oleh Ustadz, ya, boleh Anda didampingi oleh
yang menurut Anda mengerti ajaran agama Islam seperti itu ya. Kita kasih naik ada Bayu Oplet. Bayu Oplet. Ya, selamat malam Bayu Oplet. Oke, selamat malam Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Nanti Saya kirimi itu undangan, silakan Anda terima itu yang di layar Anda itu permintaan untuk menyalakan kamera. Oke, nanti. Kenapa nanti, Bang? Kan tinggal diterima saja. Nah, gini nyamain saya saja. Makasih, Bang, makasih. Teman-teman yang memberikan support kepada saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf, saya tidak bisa mengucapkan satu persatu ya. Teman-teman yang memberikan gift-nya, support-nya, saya ucapkan terima kasih. Bang Bayu, Anda seorang Muslim ya, Bang ya? Muslim. Siap untuk berdiskusi dengan baik, berdasarkan data-data dan fakta-fakta tentang agama Islam dan Kristen? Ya, saya mau bertanya nih Bang Edis, mau bertanya aja. Oke, baik. Silakan seputar ini ya. Di dalam kekristenan, tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Tetapi sebaliknya dalam agama Islam, biar berzina, biar mencuri, tetap masuk surga asal tidak mengucapkan, asal tidak menyekutukan Allah. Silakan. Silakan. Gini Bang Edis, namanya sebenarnya ini di Kristen dulu nanya ya. Boleh, silakan. Nah, di Kristen kan sama juga banyak yang berzina, itu gimana Bang Edis? Baik. Jadi begini. Banyak orang tertulis di KTP-nya Kristen, tetapi dia tidak menjadi pengikut Kristus. Arti dari Kristen itu artinya pengikut Kristus, mengikuti Yesus. Tidak mungkin seseorang itu melawan apa yang diperintahkan Yesus, tapi di detik yang sama dia ngaku pengikut Yesus. Itu namanya dusta, betul? Iya, sama Iya. di Islam juga. Iya. Oh enggak, dalam Islam enggak begitu. Jangan nyamain. Senangnya nyamain Bang Bayu ini. Jadi di dalam kekristenan, apa kata Yesus? Banyak orang nanti akan berseru-seru. Tuhan, berseru-seru kepada Yesus. Banyak di akhir zaman nanti. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Karena banyak orang Kristen ngaku-ngaku Yesus Tuhannya, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Seperti itu. Makanya saya sudah berulang kali menjelaskan apa esensi, apa maksudnya Yesus itu menjadi Tuhan atas hidupmu. Artinya, Yesus itu harus menjadi raja, harus berdaulat di dalam hidup seseorang, harus mengendalikan hidup seseorang. Itu maksudnya Yesus menjadi Tuhan, menjadi tuan, menjadi penguasa di dalam hidupnya. Jadi bohong kalau Kristen pengikut Yesus tapi mencuri. Bohong. Nah, sebaliknya. Sebentar Bang, saya sudah menjelaskan agama saya ya. Sebaliknya saya mau tanya, menurut agama Islam. Di dalam agama Islam, Bang, asal tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, bahkan hanya mengucapkan syahadat saja. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Asal Anda mengucapkan itu, Anda pasti masuk surga. Betul? Betul? Ya, kita harus digaris bawahi Bang Edis. Sama aja Bang Edis gini. Yang namanya melakukan dosa dan berzina itu pasti ada siksaannya masing-masing Bang Edis. Oh, ini Anda menambah-nambahi saja. Baik, saya akan tampilkan hadisnya. Kalau saya tampilkan hadisnya, tolong nanti jangan dibantah lagi ya. Siap? Coba gimana? Baik, kita tampilkan hadisnya ya teman-teman ya. Kita akan tunjukkan kepada dia bahwasanya orang itu tetap masuk surga walaupun dia itu mencuri, walaupun dia berzina. Saya tampilkan, asal dia tidak menyekutukan Allah. Nah, ini ajaran Muhammad nih. Tapi Anda siap-siap ya, siap-siap meninggalkan agama Islam kalau ini benar. Oke, silakan dibaca Bang. Sahih Bukhari, yuk abang yang baca ya. Silakan Bang. Gelap nggak kelihatan. Baik, saya yang bacakan ya. Oh, bacakan aja ya. Oke, baik. Sahih Bukhari nomor 1161. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Madi bin Maimun dan seterusnya. Langsung isinya saja ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Baru saja, ini info terbaru nih Bang. Ini baru update nih. Nah, Anda tidak tahu update-nya agama Islam nih ya. Ini baru saja ini, tapi belum masuk Quran. Nah, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Mantap, betul? Betul? Artinya walaupun Anda mencuri, walaupun Anda berzina, tetap Anda akan masuk surga, betul?
Yang penting tidak menyekutukan Allah, betul? Bayu Oplet, Iya, ya, terus. betul atau tidak yang saya katakan? Ya, semua ada ininya, Bang, gitu. Iya, saya kalau ngomong tidak masalah-masalah nih. Sahih Bukhari, hadisnya mutawatir. Mutawatir itu artinya bukan cuma satu yang ini. Sahih ini. Di atasnya sahih, udah mutawatir ini. Ya. Bukan cuma satu orang yang meriwayatkan, ini banyak riwayat ini. Al-Quran itu juga dikatakan mutawatir. Ya. Nah, ini juga termasuk hadis yang mutawatir nih. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Apa esensi dari tidak menyekutukan Allah, Bang Bayu? Ya, tidak menduakan Allah. Apa itu maksudnya tidak menduakan Allah? Nah, ya seperti ya kita menyembah berhala gitu, sama aja itu menyekutukan Allah, sama aja. Walaupun mencuri, walaupun berzina tetap boleh masuk surga ya. Artinya tidak menyekutukan Allah berarti orang yang berzina dan mencuri, betul? Nah, ya, itu Berat. harus- Bang, setahu saya tidak menyekutukan Yesus itu artinya Anda tidak menduakan Yesus, artinya Anda melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ketika Anda menduakan Yesus artinya Anda berpaling dari Yesus yang Yesus katakan. Nah, sementara pengertian Anda pun sebenarnya sama. Tidak menyekutukan Allah itu artinya tidak berpaling daripada Dia. Artinya Anda mendengar apa yang Dia katakan. Melakukan apa yang Dia perintahkan. Tidak mendengar iblis, tidak mendengar yang lain. Tidak mendengar syaitan. Anda hanya mendengar Allah saja. Tetapi penjelasan Anda sayang 1000 sayang bertentangan dengan Muhammad. Menurut Muhammad, walaupun orang berzina, walaupun orang mencuri, tetap saja kalau dia tidak menyekutukan Allah berarti dia masuk surga. Betul? Jangan terdiam, Bang. Bagaimana? Apakah Anda masih percaya dengan ajaran seperti ini? Nggak percaya lah, Bang, saya kalau Islam ya tetap Islam gitu. Bukan, maksud saya Anda percaya dengan ajaran seperti ini. Ajaran gimana? Ajaran seperti ini. Yang saya bacakan tadi barusan. Ya sama, Bang, kalau misalkan di Kristen juga kalau nyolong berzina itu sama dosa, sama aja kan? Ya, Islam juga sama kayak gitu. Waduh. Kenapa Bang Bayu begitu begitu telat mikir? Saya ulangi satu kali lagi ya. Di dalam kekristenan, Bang, apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat celah. Hiduplah di hadapanku dengan kudus dan tidak bercacat celah. Saya tunjukkan ya. Ini bedanya agama Islam dan Kristen, Bang. Beda jauh, Bang, langit dan bumi. Ya, nih saya tunjukkan. Sabar ya, Bang ya. Sabar, pelan-pelan. Nih saya tunjukkan kepada Anda. Oke ya. Sabar. Sabar ya, Bang ya. Ini saya tidak persiapkan ini tadinya. Sabar. Nyari apa, Bang Edis? Dari ayatnya lah. Masa nggak kan kita tunjukkan ayatnya. Baik, saya tunjukkan ayatnya, Bang ya. Sabar. Terima kasih Bang Daniel. Nih ya, di dalam Kejadian. Oke, Bang Edis, nggak usah lama-lama, Bang Edis. Kalau ini, Bang Edis. Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu saya menemukan ayatnya karena saya belum mempersiapkan tadi ya. Itu ada dalam kitab Kejadian. Jadi Tuhan berfirman kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan kudus dan tidak bercacat celah. Nah, di dalam surat kepada jemaat di Ibrani juga seperti itu. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan yang akan melihat Tuhan. Nah, sementara dalam ajaran agama Islam, walaupun Anda mencuri, walaupun Anda berzina, Anda tetap masuk surga. Betul? Ada hisab, sama ada hisab. Di mana ada hisapnya? Aduh, ini Anda tambah-tambahi saja. Tadi yang saya bacakan hadisnya ada nggak hisapnya tadi? Semua orang, Bang Edis, kalau mencuri, apa itu pasti dapat dosa sama aja. Ini Anda ini mengada-ada. Ya, Kejadian 17 ayat 1. Sudah ada teman-teman yang bantu tadi. Jadi begini, yang saya bilang sama Anda, Bang Bayu. Saya mengundang Anda untuk datang kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengajarkan apa? Ya kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad bertolak belakang. Bahkan, apa yang Yesus katakan dalam Injil? Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Yesus mengajarkan standar kehidupan yang diinginkan. Standar kehidupan supaya kita beroleh keselamatan. Dengan hidup
tidak bercacat celah. Apa yang Yesus katakan? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sementara di dalam ajaran agama Anda, sebaliknya. Bahkan asal mengucapkan syahadat, pasti masuk surga, betul? Betul nggak? Iya, begitulah. Iya. Makanya saya sudah ngomong juga sama yang sebelumnya tadi. Ketika orang Islam mau meninggal, dia akan terbatak-batak mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau mau meninggal begitu kan? Karena yakin kalau mengucapkan itu masuk surga, betul? Walaupun selama hidupnya pencuri, selama hidupnya berzina, yang penting mengucapkan 2 kalimat itu. Setuju? Di mana di situ ada pertobatan? Nih, kalau Anda masih ragu-ragu dengan ajaran agama Anda, nih, saya akan putarkan ya. Ini ceramahnya Ustadz yang sangat terkenal di Indonesia yang bilang di dalam salib ada jin kafirnya. Nih, dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Betul? Bagaimana? Mau lanjut? Lanjut berzina? Lanjut mencuri? Nggak boleh Bang Edis kalau mencuri. Gimana? Memang kita ada Bang Edis ya. Kalau Bang Walaupun Edis berzina, walaupun mencuri tetap masuk surga. Betul? tidak, sekarang saya mau nanya Bang Edis, kalau berzina mencuri di mana itu coba? Di dalam kekristenan, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Jadi barang siapa yang mengaku Kristen, mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus, tidak akan mungkin melakukan zina, tidak akan mungkin melakukan pencurian. Karena esensi menjadikan Yesus sebagai Tuhannya adalah menjadikan Yesus yang mengendalikan hidupnya. Bagaimana mungkin mulut Anda mengaku mengikuti Yesus, di detik yang sama Anda melawan Yesus? Nah, sementara di dalam agama Anda sebaliknya. Mulut Anda mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Anda mencuri pun tidak masalah, betul? Betul? Nggak boleh kalau mencuri. Nggak boleh. Oke lah Bang, saya undang dulu muslim yang lain ya, biar lebih mengerti ya. Iya. Oke Bang Edis. Gitu, jangan dipaksakan. Kalau tidak punya ilmu, jangan dipaksakan, oke? Enggak, bukan gitu Bang Edis. Apa namanya? Mana lagi? Di bawah nih pada tapping ya. Kenapa Bang Edis kalau misalkan lab gitu nggak pernah buka kacamata itu? Kenapa Bang Edis? Coba mau tanya. Ini kok lari-lari ke kacamata? Apa hubungannya dengan kacamata ini, saudara? Aduh, gimana? Ini hubungannya dengan kacamata apa? Oke Bang Edis, kalau gitu ya salam ya gitu aja. Oke ya. Semoga Anda bertobat dan menerima kebenaran ya. Ganti Tuhan Anda yang Muhammad menjadi Yesus, oke? Nggak bisa Bang Edis. Ya, kalau sekarang Anda kan malu dilihat orang. Ada 12.000 orang yang melihat. Nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan di rumah ganti Tuhan Anda yang Muhammad menjadi Yesus, oke? Oke. Loh. Selama ini yang Anda ikuti Yesus apa Muhammad? Wah. Oke, kamera Anda dimatikan. Oke, saya kasih turun ya. Aduh, berat saudara-saudara. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Oh, saya punya ada ini baru nih teman-teman. Artinya edis itu. Nah, terima kasih. Edis itu artinya edukasi Islam. Wah. Ya kan? Iya. EDIS, edukasi Islam. Mantap. ada yang ngasih tahu gitu. Ada seorang pastor yang memberitahu. Itu cocok itu. Dia mantap ya. Seperti itu. Edukasi Islam. Oke. Kita kasih naik ada Muhammad Bukhari. Tapi sebentar kita kasih naik ke Pak Rahman dulu. Oke. Ya, selamat malam Pak Rahman. Malam. Ya, apa kabar Pak Rahman? Baik. Oke. Ya, Pak Rahman tadi kan sudah saya lihat di bawah sudah menunggu dan sudah mendengar ya pembicaraan saya dengan dua orang muslim yang sudah saya beritahu ini. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Hadis itu berbunyi begini saudaraku. Man kana akhirah qala la ilaha illallah anar rasul dakhalal jannah. Ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah? Tentu orang-orang yang senantiasa mengucapkan kata-kata itu. Banyak kok orang-orang dalam perjalanan hidupnya tapi belum tentu mampu mengucapkan dalam akhir hayat. Oke, berarti intinya saya sudah dapatkan poinnya. Intinya mulut mengucapkan syahadat itu yang penting mulutnya doang. Kalau kelakuannya berzina dan mencuri tidak masalah, betul? Betul.
Buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Waduh, ini yang ditanya apa? Lari kemana? Kan mengatakan berzina boleh. Sekarang saya tanya. Ya, silakan. Kalau orang itu kerjanya mencuri, kerjanya berzina, Ya, asal dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk surga atau tidak? tidak. Waduh. Sebentar, saya putarkan lagi. Tolong dengarkan ya, tolong dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang ada. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Apakah Anda ingin melawan Nabi? Tidak begitu dalilnya. Durhaka Anda kepada Nabi. Itu dalilnya. Gini, saya tahu Pak Rahman, di hati nurani Anda, saya tahu Anda menolak ajaran itu. Tapi sayang seribu sayang, itulah ajaran Muhammad. Angkanya akhir qala la ilaha illallah anar rasulah dahalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah anar rasulah dahalal jannah, begitu. Walaupun dia mencuri, walaupun berzina. Akhir ucapannya. Iya, walaupun dia mencuri, walaupun berzina, betul. Kira-kira ada orang yang mampu mengucapkan kalimat itu dengan Loh, sekarang saya tanya, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, asal dia ucapkan kalimat itu, dia masuk surga enggak? kalau logika Nggak jawab ini Pak Rahman. Makanya Pak Rahman, orang-orang Islam itu, saudaraku, ada tuntunannya, ada tata caranya berislam. saya tampilkan saja hadisnya Pak Rahman ya, biar Pak Rahman ngerti nih. Nih, saya tampilkan hadisnya. Bagaimana ajaran agama Islam itu sesungguhnya memang bertentangan dengan hati nuranimu. Ya, tapi sayang seribu sayang, kenapa Anda masih bersikeras untuk datang kepada sang sabda kebenaran yang hidup, yaitu Tuhan Yesus? Saya sudah mengundang Anda untuk datang kepada Yesus dan meninggalkan Muhammad, tapi Anda masih saja nekat yang nyata. Nih, saya tampilkan. Nih, saya tampilkan Pak Rahman. Ya. Ini hadisnya mutawatir di dalam Sahih Bukhari nomor 1161. Ya, saya atau Pak Rahman yang membacakan? Pak Rahman? Silakan. Baik, saya bacakan. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Wasil al-Ahdab, dan seterusnya ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, baru saja datang kepadaku. Nah, ini pantasan Pak Rahman tidak tahu karena informasi ini baru saja datang. Ya, baru saja ini datang nih. Makanya banyak orang Islam belum tahu. Ya, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau telah bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan. Ya, Abu Dzar itu bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Betul. Artinya, umat muslim itu walau berzina, walau mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Betul. Ini makanya Pak Rahman. Tidak tahuamu tentang Islam, Kok Edis. jadi saya yang disalahin? Ya, silakan Pak Rahman jelaskan. Ayo. Allah itu menurunkan tuntunan lewat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti tuntunan itu, tentu kita tidak maling. Kalau kita mengikuti tuntunan itu, tentu kita tidak berzina. Artinya tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Loh, tapi di sini Muhammad berkata sebaliknya. Menurut Muhammad, menyekutukan Allah itu bukan itu pengertiannya. Nah, bagaimana caranya menyekutukan Allah? Artinya menganggap ada sesuatu Allah. Saya sangat setuju. Dengar Pak Rahman. Saya sangat setuju dengan penjelasan Anda bahwa yang dimaksud tidak menyekutukan Allah adalah Anda harus berpegang teguh kepada Allah saja. Betul? Tentu dengan ajarannya. Iya, setuju. Saya setuju. Ajarannya yang dibawa. Saya sangat setuju dengan definisi Anda, Pak Rahman. Saya sangat setuju dengan definisi Anda. Orang yang dia bertauhid, orang yang dia tidak menyekutukan Allah, pastilah dia memegang teguh perintah Allah, menjalankan perintah Allah saja. Ya. Saya sangat setuju. Tapi kata Muhammad, ini kata Muhammad, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga. Artinya, menurut Muhammad, pengertian tidak menyekutukan Allah, tidak memusyrik kepada Allah, itu tidak termasuk berzina dan mencuri. Artinya, menurut Muhammad, orang yang bertauhid di detik yang sama, orang tersebut boleh berzina, boleh mencuri, betul atau tidak? Dalam Islam itu, pandang Islam ya, saya jelaskan dulu.
neraka itu Sebenarnya ada di- begini Pak Rahman, Udah, kita ada, ini katakan sebenarnya malah Anda sebenarnya sedang menggurui Muhammad. Muhammad sendiri tidak mengerti esensi tidak menyekutukan Allah kalau seperti itu. ada 7 tingkatan neraka. Jangan bahas masalah 7 tingkatan Pak Rahman. Esensi tidak menyekutukan Allah itu, malah Muhammad menurut pandangan Anda, Muhammad nggak tahu esensi tidak menyekutukan Allah itu. Kira-kira kalau ada orang tidak menyekutukan Allah melakukan zina dengan maling nggak? Nah justru itu, menurut saya, ini menurut logika kita berdua sama. Tidak mungkin orang itu tidak menyekutukan Allah, tapi di detik yang sama dia mencuri, dia berzina. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bilang kamu tidak musyrik? Bagaimana mungkin kamu bilang kamu bertauhid, tapi di detik yang sama kamu berzina? Bukankah berzina itu mengikuti setan? Betul. Begini saudaraku. Loh gimana? Justru di sini terkesan, terbangun sebuah image bahwasanya seorang Muhammad tidak mengerti makna tauhid. Loh, saya tampilkan lagi ya. Tolong Pak Rahman, cerna dulu. Nih Pak Rahman ya, lihat nih Pak Rahman. Nih. Ya. Telah datang mengabarkan kepadaku, nih ya. Coba nih poinnya ya. Barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah, ya kan? Dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku bertanya, sekalipun dia mencuri atau berzina, Muhammad menjawab, ya, sekalipun mencuri, sekalipun berzina. Seharusnya, kalau Muhammad mengerti esensi tidak menyekutukan Allah, Muhammad akan menjelaskan begini, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, wahai Rasulullah, Muhammad pasti menjawab, orang yang tidak menyekutukan Allah, pastilah dia tidak berzina, pastilah dia tidak mencuri. Harusnya penjelasan Muhammad begitu. Tapi Muhammad malah mengatakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Artinya menurut hadis ini, seorang Muhammad tidak mengerti makna dari tidak menyekutukan Allah. Parah. Luar biasa Pak Rahman. Bagaimana mungkin Anda masih terus-terusan mengikuti ajaran seperti ini? Sungguh Anda nekat yang nyata. Ayo Pak Rahman, bertobat, datang kepada Yesus. Yuk, saya undang, mari datang kepada Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Ya kan? Loh, Pak Rahman, bukankah di dalam ajaran agama Islam itu katanya menerima Yesus juga, betul? Yuk, langsung baca-baca. Loh, walaupun Muhammad mengucapkan, Pak Rahman. Loh, dia sudah baca-baca nih. Jauh, lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Saya mengajak Anda kepada Yesus kok dibilang melindungi dari godaan setan yang terkutuk. Pak Rahman, Ya. Saya mengajak Anda untuk datang kepada Yesus. Apakah itu godaan setan? Coba saya bisa enggak saya tanya satu hal. Aduh, Pak Rahman jawab dulu Pak Rahman. Ketika saya mengajak seorang muslim untuk datang kepada Yesus, apakah itu dari setan? Yesus itu siapa sebenarnya? Nah, makanya di mulut banyak orang-orang Islam, apalagi di sini ngaku-ngaku mereka. Oh, kami orang Islam, kami pengikut Yesus. Diajak ikut Yesus kok dibilang, gimana ini? Di mulut Anda mengucapkan kami pengikut Yesus, diajak mengikut Yesus, kamu bilang, gimana ini? Saya begitu. Saya Nabi Isa saya ikuti. Sekarang begini, buku apa yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran Yesus? Injil, betul? Injil, apa itu Injil? Di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Injil namanya Biblos. Aduh, Pak Rahman, begini Pak Rahman ya. Jangan sebut Bibelmu dengan Injil. Salah. Loh, saya akan buka ya. Saya akan buka di dalam pembukaan Injil saya. Nih ya, saya akan bukakan. Di dalam Injil Markus, nih saya bukakan. Saya bukakan kalau kitab sabda saya. Saya buka. Markus, Injil yang tertua ya. Injil yang pertama ini sebenarnya ya. Nih. Di pasal pertama, itu dibuka dengan kata-kata seperti ini. Nah, saya balikkan dulu kamera saya. Nih, lihat nih. Lihat, kelihatan? Ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ini permulaan Injil, inilah Injil. Nah, di dalam Al-Quran Anda diperintahkan, kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Jabur, dan Injil. Itu yang Al-Quran perintahkan. Tapi umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Apa itu? Hadis Bukhari. Akhirnya kayak begitu. Ikutin Muhammad yang mengajarkan barusan tadi. Hadis Muslim. Kemudian kitab fikih, kitab karangan ulama, kitab imam, kitab ini. Akhirnya apa? Umat muslim lomba-lomba nyium sandal Habib. Orang Islam sekarang nyium-nyium sandal Habib, bekas cuci kakinya Habib, diminumnya. Itu sekarang yang umat muslim lakukan. Saya sebagai orang yang mengerti ajaran agama Islam, saya memanggil kalian supaya kalian datang kepada Injil. Anda pengikut Yesus, betul? Betul? Coba sebutkan satu sanad yang dari seluruh penulis Bible yang sampai ke Yesus. Satu saja orang. Sanad atau riwayat? Sanad yang nyambung ke Yesus.
Saya masuk Kristen kalau Anda mampu menunjukkan bahwa sanadnya dari Markus bersambung ke sini. Baik, saya jawab Pak Rahman. Silakan. Baik. Periwayatan seperti di dalam hadis, fulan bercerita katanya fulan, fulan berkata katanya fulan, itu diperlukan. Sabar, saya sedang menjawab nih. Saya sedang menjawab. Sabar. Silakan. Ketika ada periwayatan, rantai periwayatan, fulan berkata kepada fulan, berkata kepada fulan, katanya fulan, fulan, katanya. Itu adalah sebuah informasi yang tidak diterima oleh saksi mata. Sedangkan seorang saksi mata, dia tidak perlu katanya. Tidak begitu. Dengar. Tidak begitu. Murid-murid, dengar Pak Rahman, saya jawab dulu. Murid-murid, ya ada Petrus, kemudian ada Yohanes, semua murid-murid, nggak perlu katanya. Kok katanya? Murid sendiri menyaksikan. Dengar Pak Rahman, saya sedang menjawab, sabar. Murid-murid sendiri menyaksikan dengan mata kepala mereka. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba, apa yang kami dengar tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Sebentar, ya. Saya tunjukkan ayatnya. Jadi nggak perlu katanya ini, orang saksi mana, kok gimana. Nih, saya tampilkan. Sabar. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Nih, saya tunjukkan nih. Nih ya, Pak Rahman nih. Saya bacakan kepada Anda. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan seterusnya nih. Ya, Anda baca sendiri. Jadi jelas di dalam Bible, Pak Rahman, gini Pak Rahman, bedanya begini. Kalau murid-murid yang melihat langsung, menyaksikan langsung, dia nggak perlu katanya pulan, nggak perlu. Orang mereka sendiri menyaksikan dengan mata kepala mereka. Yang menulis Bible 50 tahun setelah. Gimana ini Pak Rahman ini? Pak Rahman, intinya yang mau saya sampaikan begini, apa yang Yesus katakan? Kamu adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Saksi. Siapa orangnya? Murid-murid. Sebutkan. Petrus, Yohanes, Yakobus, semua murid-murid. 50 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, baru terbit Bible. Nah sekarang sanadnya yang saya menyampaikan itu nyambung-nyambungnya itu siapa? Sudah saya bilang tadi Pak Rahman. Orang yang menjadi saksi mata tidak perlu katanya lagi. Contoh, dengar. Saya saksi mata, dengarkan. Saya saksi mata. Saya melihat dengan mata kepala saya. Kalau saya ditanya hakim, apa saya perlu? Katanya Udin, katanya Pulan, katanya si Pulan lagi, Pulan katanya. Gimana orang saya saksi mata kok katanya? Kalau saksi mata seperti itu tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Sekarang begini Pak Rahman, intinya saya sudah menyampaikan kepada Anda. Seperti itu. Saya ya oke. Gini, sebentar. Ini supaya kita tidak berbelit-belit. Closingnya begini. Gini. Pertama-tama, Al-Qur'an jelas sekali memerintahkan kepada umat muslim. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Betul? Ya. Apakah disuruh, dengar dulu Pak Rahman, disuruh beriman kepada Taurat, disuruh beriman kepada Injil, betul? Ya. Tapi umat muslim malah beriman kepada Sahih Bukhari, betul? Adakah di dalam Al-Quran, wahai umat muslim, berimanlah kalian kepada kitab yang akan dikarang oleh Sahih Bukhari? Kitab yang akan dikarang oleh Imam Muslim, adakah? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya, justru kalau Anda taat kepada Rasul, apakah Rasul pernah taat kepada Sahih Bukhari? Ulil amri. Pemimpin di antara kalian. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Muhammad hendak meninggal, ketika Muhammad hendak menghembuskan nafas terakhirnya, apa kata Umar ibn Khattab? Ya, dia apa? Tidak mau, dia mau siapa yang mengatakan dia mau tebas orang yang mengatakan bukan itu. Nih, saya tunjukkan kepada Anda, ya. Saya tahu Umar mati. Umar marah. Begini, Muhammad ketika dia sakaratul maut, dia meminta pena dan kertas. Aku menuliskan kepada kamu sebuah wasiat supaya kamu tidak tersesat sepeninggalku. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Tahu nggak apa kata dia? Yeah. Bagi kita sudah ada kitabullah dan itu cukup bagi kita. Itu kata Umar bin Khattab. Malah kalian tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Barang siapa yang tidak mencukupkan dirinya dengan Al-Quran, apa? Tahu nggak hukumnya apa? Berat, saudara-saudara. Tinggalkan dua perkara, Edis. Al-Quran dan Sunnah. Apabila kau... Oke, sekarang saya tanya. Okay. Sunnahnya Muhammad itu
sudah ditinggalkan waktu dia meninggal atau nanti 200 tahun kemudian di zamannya Bukhari baru ada? Itulah namanya sanad. Makanya saya bilang, nih, ini kalau Anda mengikuti hadis ya. Coba Pak Rahman. Pak Rahman ada Al-Quran di situ, biar Anda saya tunjukkan. Semakin Anda mengikuti hadis, semakin dekat Anda nanti akan meninggalkan dan akan membuangnya. Coba, sekarang saya tanya kepada Anda. Adakah di situ Al-Quran? Ada. Oke, coba bukakan kepada saya di dalam Al-Quran tersebut surat, sebentar ya, saya tampilkan dulu gambarnya, sabar, sebentar, sedikit ya. Nih, saya tampilkan dulu, sabar ya. Sabar. Di mana nih saya taruh nih? Cek dulu dari atas. Sabar ya. Sabar. Nih, coba nih. Coba bukakan kepada saya Quran surat Al-Ahzab nomor 63. Al-Ahzab 63. Ini kalau Anda jadi pengikut hadis nih, akhirnya Anda bingung sendiri. Coba. Al-Ahzab 63. Apa dikatakan di situ? Tunggu sebentar. Saya buka. Al-Ahzab 63, silakan. Tunggu sebentar. Oke, nanti 63. Oke. Sabar ya teman-teman ya. Manusia bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Dan Oke, baik. tahukah engkau, boleh Baik. jadi hari kiamat sudah dekat Oke, waktunya. baik. Ya. Al-Quran memerintahkan orang-orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Apa perintah Allah supaya Muhammad mengatakannya? Apa? Katakanlah, Hari kiamat di sisi Allah. hari kiamat itu di sisi Allah. Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Ya. Betul? Ya. Al-Quran memerintahkan, kalau ada orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, bilang, ucapkan kepada mereka, hanya Allah yang tahu. Betul? Ya. Tapi di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim, nomor 854, apa yang Muhammad katakan? Kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Betul? Adakah Muhammad menuruti perintah Allah yang diperintahkan kepadanya? Jikalau orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, Hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? aduh, dengar. Hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? Gini, dengar. Misal Allah berfirman kepada Pak Rahman. Dengar Pak Rahman ya. Pak Rahman, kalau ada orang bertanya kamu tentang hari kiamat, katakan, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Berarti kalau, dengar Pak Rahman. Kalau ada orang bertanya kepada Anda tentang hari kiamat, apa jawaban Anda? Ini kan di sini di sisi Allah. Kan sudah dibilang sama Muhammad. Di Coba sisi baca Allah. lagi suratnya. Coba baca lagi pelan-pelan suratnya. Oke. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat. Enggak, dari awal. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Disuruh bilang apa Muhammad kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat? Di sisi Allah. Oke. Harusnya ketika umat bertanya kepada Muhammad, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Seharusnya apa jawab Muhammad? Di sisi Pengetahuan Allah. tentang hari kiamat. Ya umati, wahai umatku, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Seharusnya Muhammad jawab seperti itu, betul? Sesuai perintah Al-Quran, betul? Nah, sekarang Nah. Pak Rahman, kan Tunggu sudah dulu diperintahkan oleh Al-Quran. Jangan egois begitu. Silakan. Tanggalnya, bulannya, jamnya, detiknya, harinya, tahunnya. Rasulullah tidak katakan seperti itu. Hanya Pak Rahman, apa disuruh perintahkan? Coba sebentar. Apa yang Allah perintahkan kepada Muhammad kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat? itu di sisi Allah kan? Oke, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Harinya. Oke, hanya itu yang disuruh Muhammad jawab kalau ada orang yang bertanya, betul? Ya. Tapi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 854, orang bertanya tentang hari kiamat dan apa kata Muhammad? Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali hari Jumat, betul? Artinya seorang Muhammad di sini menjadi pembangkang Allah atau tidak? Hari Jumat kapan? Waduh, berat ini Pak Rahman. Hai Pak Rahman. Pak Rahman, makanya saya bilang Al-Quran memerintahkan kepada umat muslim beriman kepada kitab sebelumnya. Jam berapa, detik berapa, kan Rasulullah tidak jelaskan. Cuma Iya, tetapi disuruh mengatakan kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Rasulullah melebihi Yesus. Karena Yesus tidak apa-apa. Dengar. Berarti mungkin nggak kiamat itu hari Jumat? Mungkin nggak kiamat itu hari Selasa? Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin nggak kiamat itu hari Rabu? Pokok dari Jumat. Tidak bisa. Artinya
kiamat sudah dibocorkan oleh Muhammad terjadi pada hari Jumat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat, betul? Ini Apakah Allah kubra, ya? memerintahkan demikian di dalam Al-Quran? Kiamat kubra ya. Sebentar, Pak Rahman. Apakah Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk berkata bahwa kiamat itu hari Jumat? Tahukah kamu Muhammad itu Rasulullah? Begini Pak Rahman, saya sudah bilang begini. Kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Qurannya begini, ya, Anda akan menemukan berimanlah kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Anda baca Al-Qurannya begini, kebalik, sambil koprol kepala di bawah, kebalik. Berimanlah kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, Anda membaca Al-Quran sambil salto. Buktikan sekarang mana kitab-kitab sebelum Al-Quran yang masih asli. Injil, Taurat. Mana? Ya, Injil, mana Taurat. Itu? Mana itu? Loh, saya tanya, kitab sucinya orang Kristen apa? Saya tidak tahu Kristen. Makanya saya beritahu Pak Rahman. Kitab suci kami itu namanya Injil. Kalau Di Anda dalam masih Islam, ngeyel bahwa itu bukan dalam Injil, Islam, tunjukkan tidak mana ada Injil yang Kristen. mana Injil yang diomongin oleh Al-Quran, mana? Tidak ada Kristen dalam Islam. Yang ada Nasrani. Oke lah Pak Rahman, saya hanya memberitahu kepada Anda Anda kan bahwasanya belajar Islam 13 tahun, Edis. Apakah ada kata Kristen dalam Al-Quran? tidak ada. Makanya Nasrani. Adakah kata Injil dalam Al-Quran? Ada. Oke, bukankah kami beriman kepada Injil? Siapa bilang? Kenapa Anda tidak mau datang kepada Injil? Padahal Al-Quran Anda memerintahkan untuk datang kepada Injil. Kapan Yesus memerintahkan Anda ke gereja? Buktikan. Anda malah lari kemana-mana ini, saudara-saudara. Pak Rahman, saya berpesan kepada Anda begini, Pak Rahman, dengarkan. Pesan saya begini. Semakin Anda mengikuti Muhammad, semakin Anda percaya kepada Muhammad, maka Anda akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Betul? Apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada Anda? Minimal 5 rukun salat. Enggak, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Sesuai dengan ajaran Muhammad. Seorang kafir yang tidak mengganggu Islam. Tambah-tambahin yang tidak mengganggu. Pak Rahman, oke lah, karena Pak Rahman terus-menerus memelintir hadis, saya gini, pesan kepada Pak Rahman, baca hadis itu baik-baik. Tidak ada di situ, kalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani yang mengganggu Islam, nggak ada di situ kata-kata yang mengganggu. Di situ kata-katanya jelas, kalau kamu bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit, betul? Itu sama perang. Nah, ditambah-tambahin lagi. Perang. Oke lah Pak Rahman, Ini kita mampus. sudahi dulu ya, kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rahman. Jangan plesetkan hadis ya. Saya tidak memplesetkan Pak Rahman, justru Anda yang memplesetkan. Ya. Oh. Oke. Oke, selamat malam Pak Rahman. Semoga kiranya seiring berjalannya waktu, semakin hati Anda terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Tuh, sabar teman-teman ya. Minum. Saya agak kering tenggorokan. Sabar, saya minum dulu. Ya, teman-teman ya. Sebelum kita memulai kembali, teman-teman kita ada iklan lagi. Kepada teman-teman, terkhusus kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman kita ada program ya. Kita ada program mendirikan rumah apologet di sini. Nah, program ini bertujuan untuk menjawab ya teman-teman muslim yang sering membahas-bahas iman kita, yang sering mengait-ngaitkan imannya mereka terhadap iman kita padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Termasuk itu dilakukan oleh lembaga negara, Kementerian Agama. Ya, bagaimana Kementerian Agama mengait-ngaitkan Qur'annya dengan iman kekristenan. Ya, bahwasannya Yesus tidak disalib, tapi yang disalib itu yang diserupakan. Kenapa sih kayak ngait-ngaitkan diri begitu? Nah, apologetika ini adalah menjawab mereka. Dan kita tidak mungkin hanya menjawab-jawab terus. Seperti main catur, kita nggak mungkin bertahan terus. Kita harus menyerang, mengcounter mereka. Nah, ini bagian seperti ini adalah mengcounter, ya, untuk memberikan counter kepada orang-orang Islam yang membawa iman kita terhadap agamanya. Nah, jadi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman mampir ya ke profil saya. Ini profil saya, teman-teman ya. Sumber acara ini itu ada saya tampilkan lagi ini. Bagi teman-teman ya, ini teman-teman, sumber atau siaran ini tuh berasal dari TikTok, namanya Edis TV. Dari YouTube juga namanya Edis TV. Nah, perhatikan banyak akun-akun palsu ya. Makanya teman-teman harus follow yang ini yang asli teman-teman ya. Jadi teman-teman follow akun saya yang asli. Akun saya yang asli itu cuma ada 2 ya. Dan yang satu udah nggak pernah saya pakai lagi. Cuman ini yang saya pakai terus. Jadi pastikan Anda follow yang ini saja ya teman-teman ya. Seperti itu. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa mampir ke profil saya, cek di situ, ada teman-teman link untuk kolektor di YouTube saya tampilkan, saya tautkan di layar, Pak, mampir saja ke profil saya ya. Sekali lagi mampir ke beranda saya. Atau teman-teman yang tidak tahu, tidak ngerti apa itu link YouTube, tidak tahu, teman-teman bisa support langsung di sini untuk kolektor pendirian rumah apologet, teman-teman bisa tangkap layar ya, bisa TF di sini teman-teman. Ya.
Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot, supaya teman-teman tidak kehilangan kontaknya. Oke.